Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mereka datang. Indonesia. Maju Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ceramah ilmiah ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester yang diampu oleh dosen R. Ahmad Musta'ina Soha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Syafina Naurasda Solihah, NIM 203111060, kelas 2B, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Sebelum kita ke pembahasan mengenai cinta tanah air dari segi hukum Islam, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa secara virtual, dan semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru kepada yang mendengarkan. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Menurut Al-Buti, cinta dapat diartikan ke dalam 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah apresiatif, penuh perhatian, dan cinta. Berdasarkan pandangan Al-Buti di atas, dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air adalah suatu perasaan kasih sayang, perhatian, kepedulian yang ditujukan kepada seseorang untuk tanah airnya. Perasaan cinta tersebut dapat mengakibatkan dirinya rela berkorban jiwa dan raga, mengemban tugas dan tanggung jawabnya untuk mempertahankan tanah airnya. Islam telah mengangkat status tanah air sebagai nilai yang sangat penting keberadaannya. Cinta dan kesetiaan kepada tanah air adalah kewajiban. Siapapun yang memanipulasi konsep-konsep di atas dianggap pengkhianatan terhadap hukum syarak dan perundang-undangan. Next, Indonesia tanah air. Tanah air adalah istilah yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari darat, laut, dan udara. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pada dasarnya, cinta tanah air tidak terdapat di dalam Al-Quran. Namun, nilai-nilai cinta tanah air terkandung di dalam Al-Quran seperti nilai nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul yang telah memberikan banyak isyarat mengenai fenomena dan kejadian yang terjadi sebagai pelajaran yang berharga dari suatu perubahan masa. Berikut merupakan kajian tentang surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan tentang konsep dasar cinta tanah air dalam perspektif Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para ulama Indonesia
mengeluarkan pendapat tentang cinta tanah air bagi seluruh warga Indonesia. Dalam putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), membela tanah air adalah wajib. Ungkapan yang paling populer di kalangan bangsa Indonesia adalah pendapat ulama yang dikeluarkan, yaitu kalimat cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dilihat dari makna katanya, kalimat hub mempunyai arti cinta atau sebuah rasa saling memiliki. Alwatan dapat diartikan sebagai tanah air, tanah tumpah darah, dan tanah kelahiran. Merupakan huruf jer yang dapat diartikan sebagai atau sebagian dari kata al-iman berarti kepercayaan, ketauhidan, dan imam juga berarti perasaan percaya tertinggi manusia kepada Tuhannya. Sedangkan apabila dilihat dari terjadinya suatu kesatuan, maka kalimat hub al-watan minal iman, artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ijtihad ulama tersebut tidak lepas dari fatwa resolusi jihad NU yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Makna resolusi jihad tersebut berarti kewajiban setiap umat Islam untuk berjuang membela tanah airnya dan negaranya dalam menghadapi Belanda dan Jepang. Resolusi jihad tersebut menjadi salah satu penyulut semangat rakyat Indonesia untuk perang dalam tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yang merupakan perlawanan terbesar bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah. Makna yang terkandung dalam bait hub al-watan minal iman adalah sebuah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Ini bukan berarti menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah. Cinta terhadap Tuhan adalah suatu kewajiban seorang manusia. Penghambaan manusia kepada Tuhannya dapat ditandai dengan mencintai makhluk ciptaannya, yaitu tanah airnya. Menurut maqasid asy-syariah, diantaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah air. Ungkapan hub al-watan minal iman ini membangkitkan sikap bela negara dan dapat menggetarkan mental para penjajah. Dalam konteks sekarang, tugas seorang muslim harus tetap setia dan mencintai tanah airnya, melindungi dan mempertahankannya dengan segala cara yang dia miliki dan ia mampu melakukannya, baik berupa perkataan maupun dengan perbuatan. Karena sikap ini selaras dengan akal sehat dan didukung dengan akidah Islamiyah dari sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang Yahudi dan penganut agama lain, kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki kaum muslimin, dan kalian mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin. Kau sebagai negeri atau kota, dan betapa cintanya diriku terhadapmu. Seandainya kau mengusirku darimu Mekah, niscaya aku tidak akan tinggal di kota selainmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terusnya di sini menjadi pelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat dan pemuda lainnya bagaimana memandang tanah air dengan pandangan yang baik, serta menanamkan dalam jiwa cinta tanah air yang setulus-tulusnya, tidak menghancurkan atau menyerobotnya, karena perbuatan seperti ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Islam dan ditolak peradaban serta kemanusiaan. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara muhajirin dan ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim yang dihuni oleh Yahudi, Kristen, dan Majusi. Perjanjian ini disebut dengan Piagam Madinah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada orang Yahudi dan penganut agama lain, kalian memiliki hak sebagaimana hak yang dimiliki oleh kaum muslimin, dan kalian memiliki kewajiban sebagaimana kewajiban yang dibebankan oleh kaum muslimin. Kenapa Nabi Muhammad mencintai Madinah? Tentu saja alasannya adalah kota dan penduduk Madinah telah menyambut Nabi Muhammad dan kaum muhajirin dengan sangat senang hati. Ketika mereka datang dalam kesusahan, Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin pun dapat melangsungkan kehidupan dan dakwah mereka secara aman dan tentram. Dari Madinahlah cahaya Islam semakin berkobar. Karena itu tak aneh bila Nabi Muhammad SAW juga begitu mencintai Madinah.
mencintai tanah air kita yang telah memungkinkan kita untuk tumbuh, mencari nafkah, dan beribadah kepada Allah dengan tenang dan aman. Jika Nabi Muhammad SAW mempercepat untanya agar bisa lebih cepat di Madinah, kita pun dapat merasakan ketika kita pulang dari suatu perjalanan seperti haji, umroh, atau perjalanan dinas. Hati kita semakin berdebar ketika kita bisa mulai melihat Indonesia dari ketinggian, dan kita pun menjadi tak sabar dengan harap dan berkumpul kembali dengan keluarga di Indonesia. Asqalani mengatakan bahwa hadis tersebut sebagai petunjuk dua makna, yaitu yang pertama, keutamaan kota Madinah, yang kedua, persyariatan cinta tanah air dan merindukannya. Cinta tanah air merupakan cintai tanah kelahiran dengan sepenuh jiwa dan raga. Sikap cinta tanah air telah dicontohkan oleh para pejuang kemerdekaan di kala Indonesia sebagai tanah air kita dijajah oleh bangsa asing. Para pahlawan kemerdekaan rela mengorbankan harta serta nyawa dan kemerdekaan tanah airnya, yaitu Indonesia, demi persatuan dan kesatuan. Namun, cinta tanah air ini pada masa sekarang tidak harus diwujudkan dengan mengikuti akademi militer, melainkan dapat diwujudkan dengan akhlak yang terpuji yang kita tunjukkan sebagai rasa cinta terhadap tanah air kita. Cinta tanah air merupakan hal yang sifatnya alami atau fitrah pada diri manusia. Karena sifat yang alami dan melekat pada diri manusia, maka status asal adalah mubah atau boleh. Dalam kajian usul fikih, segala hal yang bersifat alami berstatus hukum boleh, sebagaimana makan dan minum. Manusia tanpa diperintah pun pasti akan makan dan minum. Ini sudah menjadi sifat naluriah. Oleh sebab itu, manusia yang sehat akalnya dapat tanpa diperintah pun akan mencintai tanah airnya, tanah di mana ia mengabdikan dirinya untuk agama, dan tanah tempat ia mengambil manfaat dari segala hasil alamnya demi keberlangsungan hidupnya. Itulah hukum asal mencintai tanah air. Namun, hukum asal ini bisa berubah sebagaimana hukum makan dan hukum minum juga dapat berubah sesuai dengan motif dan kondisi. Meskipun mencintai tanah air bersifat alami atau naluriah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur fitrah manusia termasuk dalam konteks mencintai tanah air. Tujuannya adalah agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain juga mencintai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adu bihi la khairan lahum wa asyadda tatsbita, yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakannya, perintah yang diberikan niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Menurut Soleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendidik segenap warga negara sedini mungkin untuk mencintai tanah airnya, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya optimal melalui berbagai institusi pendidikan seperti sekolah, keluarga, masjid, klub, tempat bekerja, serta melalui berbagai media baik visual maupun bacaan. 4.
Setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya. 5. Menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya sehingga mereka dapat memanfaatkan dan menikmatinya. 6. Berkomitmen aktif dan positif terhadap segala sesuatu dan mengabdikan terhadap bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis, maupun intelektual, berkarya dan berguna bagi dirinya dan juga tanah airnya. Yang ketujuh, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang dibenarkan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. 8. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan dengan baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. 9. Menjaga nama baik bangsa. 10. Berjiwa dan berkepribadian yang luhur. 11. Bangga bertanah air dengan beragam suku bangsanya. 12. Tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa. 13. Setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. 14. Sikap saling mengenal dan memahami antar warga negara. 15. Saling tolong-menolong sesama bangsa Indonesia. 16. Jujur dan adil. 17. Selalu menjaga lingkungan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Persamaan nasib dan kondisi serta letak geografis yang sama membuat masyarakat Indonesia memiliki ikatan persatuan yang kuat berdasarkan sejarah panjang. Kesamaan nasib, letak geografis, kondisi psikologis, dan tujuan serta cita-cita sama membuat masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala ma kafara fa ummati'uhu qalila summa attaruhu illa adabillah wa bisal masyid. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Saya tutup. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan bangsa. Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.